Apakah mereka meremehkan militannya Bapak Joko Widodo? Sekarang Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Bahwa Jokowi dan geng Solo marah dan shock berat karena Presiden Prabowo membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, lancar juga segala urusan ya guys. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kali ini kita kembali membahas soal amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Pak Prabowo ke Pak Hasto dan juga ke Pak Tom Lembong ya guys. Setelah kemarin kita membahas banyak yang bersyukur atas diberikannya abolisi maupun amnesti ini, dan kali ini kita melihat ada yang ngamuk-ngamuk atau sedikit cemburu dengan abolisi dan amnesti ini guys. Ya, tak lain dan tak bukan ini datang dari kubunya Pak Jokowi ya. Yang pertama kita lihat ada seorang ibu-ibu yang mengaku bahwa Pak Prabowo ini seakan-akan meremehkan militannya Pak Jokowi ya guys. Itu nggak alasan lah Bang, kalau untuk kepentingan nasional, kepentingan NKRI. Kenapa ya Bang? Sekarang gini ya, katanya kan untuk kepentingan nasional, mungkin untuk kedamaian lah, takut mereka berdemo. Tapi apakah mereka tidak memikirkan di kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini berapa banyak masyarakat Indonesia ini sekarang yang ribut? Apakah mereka meremehkan militannya Bapak Joko Widodo? Seolah-olah Pak Jokowi ini nggak ada pendukungnya. Ya seolah-olah kan dari kubu Hasto sama dari kubunya si Tom Lembong otomatis kan Anies Baswedan. Itu mereka kan banyak tuh, ya kan, mak-mak bengak yang selalu demo itu Bang, ya kan, benar kan? Ya, Prabowo Subianto berarti meremehkan kekuatan militan dari Bapak Joko Widodo. Jangan sampai nanti begitu militan dari Bapak Joko Widodo bergerak, Bapak Prabowo baru kalang kabut mengurus penyelesaian masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini. Jadi sebelum itu terjadi, makanya saya bilang tadi, saya minta kepada Bapak Prabowo Subianto, tolong dipercepat kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini. Ternyata mereka sedikit cemburu ya, karena masalah ijazah Pak Jokowi ini tidak diperdulikan oleh Pak Prabowo, itu menurutnya ya guys. Ya, menurut saya masalah sepele gitu aja, minta perlindungan Pak Prabowo ya. Sebenarnya kalau memang ijazah kita asli, sebenarnya kan tinggal kita tunjukkan saja, kemudian dianalisis bersama, maka kan selesai. Tetapi kalau memang asli ya, tetapi kalau palsu, benar-benar palsu, maka memang seharusnya ijazah itu disembunyikan ya, dan minta pertolongan ke Pak Prabowo. Bagaimana menurut teman-teman? Dan tidak hanya seorang ibu-ibu, ada juga seorang bapak-bapak juga sedikit ngamuk-ngamuk ya. Kita langsung tonton videonya berikut ini guys. Sekarang Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Nggak masalah Pak Jokowi, rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat say goodbye Pak Prabowo. Ya lucu juga guys, mengancam untuk meninggalkan Pak Prabowo. Memangnya mereka merasa masih besar mungkin ya guys. Mungkin mereka masih merasa kelompoknya itu masih berkuasa ya guys. Ya sudahlah, biarkan mereka berkembang dengan caranya ya guys. Selain itu juga masalah ini dicium juga oleh Pak Amin Rais. Pak Amin Rais menyebut geng Solo itu syok berat dengan abolisi maupun amnesti yang diberikan Pak Prabowo ini. Bahwa Jokowi dan geng Solo marah dan shock berat karena Presiden Prabowo membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto dari hukuman penjara. Dia juga menyambungkan bahwa masalah Pak Tom Lembong dan juga Pak Hasto ini ada campur tangan dari sisa-sisa kekuasaannya Pak Jokowi. Karena apa? Karena Jokowi lah yang jadi dalang bodoh untuk memasukkan dua tokoh itu ke penjara. Jokowi dengan sisa-sisa kekuasaannya masih terus ingin ikut mengatur Indonesia. Disinilah Jokowi memperlihatkan jati dirinya. Sesungguhnya Jokowi itu termasuk orang yang rada-rada tolol dan bervisi pendek alias rabun ayam.
Dia tetap tidak sadar bahwa Indonesia sudah punya presiden baru yang lebih mumpuni daripada dia. Akan tetapi Jokowi alias Mulyono alias Mukidi tidak sadar-sadar juga. Pak Amin Rais menyebutkan juga rencana Jokowi gagal total dan Gibran tidak laku lagi di 2029. Senario Mukidi untuk menjebloskan Tom Limbong dan Hasto Kristianto sudah gagal total. Sementara Gibran di tahun 2029 besok sudah tidak layak jual karena ibarat dagangan sudah busuk, bobrok, dan rusak. Saya berpendapat Jokowi sudah makin nyungsep dan resep, sudah tidak dibutuhkan lagi oleh bangsa Indonesia. Kemudian Pak Amin Rais menyarankan juga Pak Jokowi mempersiapkan diri untuk kelanjutan kasus ijazah palsunya. Nah, saya sarankan Jokowi mempersiapkan berkas-berkas ijazahnya, katanya punya yang asli, tapi saya nggak percaya, untuk menghadapi proses pengadilan yang insya Allah tidak terlalu lama lagi bakal digelar. Jadi siapkan badan Anda ya, Mas Bibi, Mas Jokowi. Proses pengadilan ijazah palsu Jokowi bisa menyita waktu lama, karena kubu Jokowi akan mendatangkan saksi-saksi yang diharapkan bisa menyulap ijazah palsu jadi asli dengan proses BIM salah BIM. Ya, tapi sihir tidak ada artinya pada zaman modern sekarang ini. Demikian juga para ilmuwan kita, Rismond, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan akan mengekspos seluruh bukti-bukti otentik tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Andai kata Presiden Prabowo menginstruksikan kepolisian dan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi untuk segera melakukan penyidikan bagi tersangka Jokowi yang telah melakukan kejahatan berupa membohongi bangsa Indonesia dalam kasus ijazah palsu Jokowi itu, tentu akan lebih baik lagi. Terakhir, Pak Amin Rais menyarankan untuk kita semua dengan menyebutkan salah satu ayat Al-Quran. Karena itu saya ingatkan untuk kita semua, bahwa kekuasaan yang diterima oleh anak cucu Adam di dunia ini itu secuil kekuasaan yang sesungguhnya tidak ada artinya. Dalam ini ada ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 26. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah Muhammad, ya Allah yang menggenggam seluruh kekuasaan, Engkau anugerahkan secuil kekuasaan pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, tapi juga Engkau nistakan, Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, Engkau adalah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, Mulyono atau Jokowi memang sudah terkena hukum Al-Quran ini. Jadi dia dari presiden yang katakanlah berkibar-kibar, ya, menipu rakyatnya selama 10 tahun, dan oleh Allah di-drop, jadi tidak ada lagi kekuasaan, kemudian menjadi orang yang terhina, dan Allah itu memang memuliakan siapa yang dikehendaki, tapi juga menistakan siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah segala kebajikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini Mr. Jokowi, Anda sudah tidak bisa lagi bangkit. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang setelah turun dari panggung itu dihajar habis-habisan di YouTube paling tidak, mungkin juga di media yang lain ya. Tapi tiap malam, tiap pagi, tiap sore, tiap siang ya dihajar dengan kalimat-kalimat yang sudah betul-betul menista Anda ya, Mas Jokowi. Jadi sudahlah Anda terima nasib. Ini kalimat saya terakhir. Anda tidak mungkin bisa mengelak
dari beban dosa Anda yang bertumpuk-tumpuk itu, dan terimalah takdir Allah. Kemudian nanti kamu, ya Jokowi, akan dikenang oleh Bank Indonesia sebagai Presiden ke-7 yang terburuk, dan besok akan diekspos dalam buku sejarah Indonesia modern betapa jahatnya, betapa imoralnya, betapa rusaknya ya, Anda punya kepemimpinan. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya guys, bagaimana pendapat teman-teman? Sudah tepatkah abolisi yang diberikan Pak Prabowo ke Pak Tom Lembong dan amnesti yang diberikan Pak Prabowo ke Pak Hasto ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kemudian wajarkah geng Solo ini ngamuk-ngamuk karena soal ijazah palsunya Pak Jokowi ini tidak dipedulikan oleh Pak Prabowo? Sekali lagi tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, nanti kita diskusi sama-sama di kolom komentar ya. Itu saja video kita kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Buat pihak-pihak yang tersinggung saya juga mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan dan akal sehat ya guys.